Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa alibatil kiram ila hadrat wasallam salam bin samir hadan nafa'an laqad jama'a syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pengajian kitab Sabinatun Najah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang syurutu izza'il hajari atau syarat-syaratnya beristinja dengan menggunakan batu. Ya, istinja itu cebok ya, cebok kalau dalam bahasa Indonesianya. Lah, di dalam bercebok atau istinja tadi itu boleh seseorang menggunakan batu, artinya tidak harus memakai air. Nah, namun demikian tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika kita istinja dengan menggunakan batu. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu ijza'il hajari utawi pira-pira syarate cewek cukup nganggo watu. Iku samaniyatun ana 8. Jadi syarat seseorang istinja dengan memakai batu itu syaratnya ada 8. Yang pertama, ayakuna yanto ono. Ayakuna swiji arep ono apa cewek. Ono iku bisalah satiyah jarin kelawan telu piro-piro watu. Syarat yang pertama adalah dengan menggunakan 3 buah batu. Ya, dengan menggunakan 3 buah batu. Jadi tidak boleh kurang. Ya, artinya kalau hanya 2 ya, syarat untuk cebok memakai batu itu belum memenuhi. Itu yang pertama. Wa ayyunako lan arep dan bersiaken opal mahalu panggonane. Berikutnya adalah batu yang dipilih dapat membersihkan tempat keluarnya najis. Ya, jadi watu sing sing arep nggawe bersih ke mau kuwi memang betul-betul bisa untuk membersihkan tempat yang kena najis tadi ya. Tempat keluarnya najis ya. Keluarnya najis. Wa alayajifa lan arep ora garing apa najis ya. Nah, yang nomor 3 berikutnya najisnya belum sampai kering ya. Yang ketiga syaratnya adalah najisnya belum sampai kering. Jadi tidak bisa kalau sudah kering kemudian kok memakai batu kan, karena ya sudah kering itu kan sulit untuk dihilangkan kan, seperti itu. Wala yang takilan arep orang ngalih apa najis. Berikutnya adalah najisnya belum berpindah tempat ya. Najisnya belum berpindah tempat. Wala yatro alan arep ora anyar teko alaihi ngatasi najis apa akharu najis kang weneh. Berikutnya adalah najis tadi itu tidak terkena pada najis yang lain, artinya tidak kena najis yang lain ya. Misalkan ketika seseorang istinja atau ketika seseorang buang air besar, belum selesai atau belum tuntas kok kemudian dicawoki nganggo watu ya, dicawoki dengan batu, maka ya kemudian kok keluar lagi ya, maka cebok tadi itu belum sah. Nah, jadi jangan sampai kemudian sudah diceboki ada najis lagi, itu tidak bisa. Jadi najisnya itu tidak sampai terkena pada benda najis yang lainnya kan, seperti itu. Wala yang takilalan ora arep ngalih apa najis. Wala yatroalan arep ora anyar teko alaihi ngatasi najis apa akhir tadi sudah ya. Wala yujawizalan ora arep ngliwati apa najis sofhatahu ing bokonge wong wa hasyafatahu lan hasyafai wong.
Berikutnya adalah bahwa najisnya tadi itu tidak sampai melampaui sofah, sofhatahu atau bokong ya. Bahasa Jawa niku bokong ya. Sofhatahu tidak sampai melampaui itu. Nah, yang dimaksud dengan bokong itu apa? Ya daging tebal dari kedua belah pantat yang menyatu rapat ketika berdiri. Bokong lah, bokong ya wong Jawa ngerti kabeh kan seperti itu ya. Jadi tidak sampai melampaui itu ya. Dan juga tidak sampai melampaui hasyafatahu, tidak sampai melampaui hasyafah atau nek wong lanang ya penis lah, barang yang wedok ya kuwi lah. Nah, wala yusiba lan yen ora ngenani hu ing najis apa maun banyu. Nah, berikutnya adalah bahwa ketika kita mau istinja atau cewek nganggo batu tadi itu najisnya tidak terkena air. Nah, najisnya tidak terkena air sebab kalau sudah terkena air itu kan menyebabkan ya lepek dan sebagainya lah. Dan yang terakhir adalah wang takulan yen to arep ana apalah jaru pira-pira watu tahiratan watune suci. Dan syarat yang terakhir atau yang kedelapan itu adalah ketika kita istinja dengan menggunakan batu ya batunya harus suci. Tidak boleh batu yang tidak suci digunakan untuk istinja. Ya misalkan ada dua batu yang satunya kok bukan batu ya, bukan batu ataupun ketiga-tiganya batu tapi yang satu sudah terkena najis, ini tidak boleh. Jadi tiga-tiganya itu harus suci semua. Sebab pada zaman Rasulullah itu pernah terjadi ketika Rasulullah minta kepada sahabatnya untuk mencari batu untuk istinja, itu menemukan dua batu dan yang satunya itu kotoran onta yang sudah kering sehingga bentuknya itu sudah mirip dengan batu. Nah, kedua batu itu diterima oleh Rasul dan yang satunya itu kemudian dibuang. Karena apa? Najis tidak bisa untuk menghilangkan najis. Untuk bisa menghilangkan najis ya harus dari sesuatu yang suci kan seperti itu. Jadi itu beberapa syarat seseorang istinja atau cawok menggunakan batu. Bon. Faslun hadal pasal utawi iki kono pasal furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Pasal berikutnya adalah tentang fardunya wudu. Ya. Fardu itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau sesuatu yang ikut rangkaian dalam suatu pekerjaan itu namanya fardu. Ya. Lah, fardunya wudu itu ada ikusitatun ono 6 fardune wudu iku ono 6. Ya. Jadi untuk bisa mengetahui fardunya wudu itu sesuatu yang sangat penting. Jangan sampai kemudian ketika kita wudu itu hanya berdasarkan pengalaman melihat dari kebiasaan orang. Ya. Karena apa? Kalau seperti itu bisa jadi kita punya anggapan sesuatu yang semestinya sunnah itu kemudian kita anggap sebagai sesuatu yang fardu. Misalkan ketika seseorang wudu dengan membasuh telinga, ya kan? Membasuh telinga atau mengusap telinga. Karena hampir setiap orang ketika wudu itu adalah mengusap telinga atau membasuh telinga ini. Sementara pemahaman kita kok hanya berdasarkan pada kebiasaan kita melihat. Kemudian karena hampir semua orang kok membasuh kuping atau mengusap kuping, kemudian kita beranggapan bahwa itu harus sesuatu yang harus dibasuh. Itu kan berarti menganggap sesuatu yang sunnah menjadi sesuatu yang fardu, dan itu tidak boleh. Ya, artinya bisa menyebabkan wudhu kita tidak sah. Jadi harus tahu persis mana yang fardu, mana yang sunnah. Harus bisa membedakan. Jangan sampai kita punya anggapan sesuatu yang sunnah dianggap sebagai sesuatu yang fardu, atau sebaliknya sesuatu yang fardu kita anggap sebagai sesuatu yang sunnah. Ini menyebabkan wudhunya tidak sah kan seperti itu. Lah, fardunya wudhu itu yang pertama apa? Yang pertama al-awwalu ingkang kawitan iku niatun niat. Yang pertama niat. Ingat bahwa ada satu hadis yang menyatakan innamal a'malu binniyat. Lah, yang namanya niat itu apa? Niat itu adalah qasdu syai'un. Qasdu syai'in, menyengaja sesuatu. Fil qalbi, di dalam hati. Ya, muktaronan dibarengakan fi awali juz'in, dibarengakan ketika kita awal kali melakukan sebuah pekerjaan itu. Misalkan wudhu berarti pada saat kita membasuh wajah. Saat kita membasuh wajah itulah kita kerentek ningati. Niatkan di dalam hati,
nawaitu wudu alirafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Pada saat kita membasuh, bukan saat kita mencuci tangan sebelum itu, kemudian kita bismillah nawaitu wudu alirafil hadasil asghar, kemudian pada saat membasuh wajah ini kok tidak niat, ya tidak sah kan seperti itu. Karena tadi itu sifatnya masih hanya melafalkan, melafalkan niat itu adalah sesuatu yang keutamaan lah, belum sampai keharusan, tetapi boleh dilakukan, boleh tidak. Tetapi pada prinsipnya yang penting niat itu dilakukan di dalam hati kan seperti itu. Misalkan pada saat membasuh wajah, nawaitu wudu alirafil hadasil asghari ta'ala, itu di dalam hati. Sekali lagi di dalam hati. Asani utawi kaping pindho iku ghuslul wajhi. Yang nomor 2 adalah membasuh wajah. Nah, pertanyaannya wajah itu yang mana sih? Yang disebut dengan wajah adalah dari awal tumbuhnya rambut ini, ya, rambut bajang ini ya, kemudian sampai polnya ini, sampai tutupnya jenggot ya, sampai sini. Kemudian lebarnya itu dari cendil-cendil kuping ini sampai sini, ya, sampai sini, mubeng. Ya. Maka harus dibasuh, harus rata, ya, harus dibasuh semua, karena ini fardu. Kalau fardu tidak masih ada yang belum terbasuh, maka ya belum sah. Ya. Jadi itu. Jadi hati-hati ketika kita berwudu, jangan kemudian ojo eman-eman lah ketika membasuh wajah itu ya, jangan ojo eman-eman ya. Jadi biar terbasuh semua, kan seperti itu. Itu yang kedua. Asalisu tang kaping 3 iku ghuslul yadaini, masuh tangan loro. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Nah, ma'al mirfaqo ini tumekone sertane sikut loro. Nah, yang ketiga adalah membasuh tangan sampai ke siku-siku. Lah ini yang kita perhatikan. Coba. Yang namanya siku-siku, yang namanya siku-siku sampai poknya siku-siku itu seperti ini, sampai sini ya. Jadi dari ujung kuku ini ya, dari ujung kuku sampai ke sini. Nah, coba kita tarik. Nah, ini kan berarti ya sampai sini, bukan sampai sini. Ya, sebab kalau wudunya hanya sampai sini, maka kalau kita tarik, nah masih di sini kan seperti itu. Tapi coba masih di sini. Nah, sampai polnya siku-siku itu mana ya, sini. Ya, polnya siku-siku ini. Ya, kemudian kita ini kan di atas lekukan sedikit lah. Ini polnya atau pokoknya siku. Dan ini harus terbasuh semua. Harus terbasuh semua, enggak boleh enggak. Ya, harus terbasuh semua. Seperti itu. Itu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Ar-rabiu tang kaping 4 iku mashu syai'in, ngusap suwiji-wiji minar ra'si saking sirah. Berikutnya yang keempat adalah mengusap bagian dari sirah, sesuatu yang bagian dari kepala. Jadi bagian dari kepala itu apa ya, rambut ya, kulit dan sebagainya. Karena memang kadang-kadang ada orang yang tidak punya rambut, bagaimana ya, pokoknya dibasuh saja. Ya, meskipun tidak ada rambutnya, yang penting dibasuh saja, itu sudah masuk bagian dari mashu syai'in minar ra'si, mengusap sebagian dari kepala kan seperti itu ya. Jadi tidak harus, kalau rambut itu ya bagian dari kepala. Kalau tidak punya rambut ya pokoknya yang bagian dari kepala itu diusap. Ya, ingat diusap bukan dibasuh, cukuplah diusap lah ya. Jadi itu, misalkan sini ya, atau sini ya boleh, sini ya boleh ya. Masih yang penting masih bagian daripada kepala kan seperti itu, atau sirah tadi. Al-khamisu tang kaping 5 iku ghuslur rijlaini, mbasuh sikil loro. Ma'al Ka'bah ini tumekone polok loro. Nah, tumekone polok loro. Yang kelima adalah membasuh telapak kaki, membasuh telapak kaki. Telapak kaki itu Mas Ameso ini tak ibaratkan kaki ya. Lah, misalkan poloknya sini berarti sampai sini, sampai tutuki polok. Ya, sampai tutuki polok.
Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi membasuh telapak kaki sampai pole polok. Yo, untuk hati-hati bagaimana? Untuk hati-hati ya di bawah betis sedikit lah ya, biar betul-betul sempurna kan. Eman-eman ketika misalkan ada bagian polok atau mata kaki tadi itu kok masih ada yang belum terbasuh, maka wudhunya tidak sah. Dan ini menyebabkan ketika wudhunya tidak sah, secara otomatis sholatnya juga tidak sah. Jadi hati-hatilah di dalam kita wudhu. Jadi yang terakhir, as-sadisu yang kaping 6 iku tartibu urut-urut. Yang nomor 6 adalah urut. Yang namanya urut itu ya dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, dari 3 ke 4, bukan dari 1 ke 3. Itu namanya tidak urut, melencat ya. Atau dari 2 ke 1 itu juga tidak urut, tetapi berbalik kan, seperti itu. Oleh karena itu urut dari anggota badan yang dibasuh tadi, yang pertama adalah membasuh wajah, kemudian yang kedua membasuh tangan sampai siku-siku, kemudian mengusap sebagian kepala, dan yang keempat adalah membasuh kaki. Hanya 4 anggota badan yang dibasuh pada saat wudhu. Adapun rukun niat itu mendasarkan pada hadis Rasul, innamal a'malu binniyat. Sementara pada fardu yang tartib itu berdasarkan nasnya Al-Quran yang menuturkan secara berurutan antara membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh sebagian kepala, dan membasuh kaki. Jadi itu beberapa fardunya wudhu. Jadi kami berharap lah untuk bisa memahami betul bagaimana fardunya wudhu. Sekali lagi, jangan sampai kita punya anggapan yang bercampur atau berwudhu tetapi tidak mendasarkan pada pemahaman yang sebenarnya tentang fardu-fardunya wudhu. Demikian, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.